Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahas kirian. Harusnya ini mengenai videonya Cungpek soal modif kirian yang di dyno, konsumsi bahan bakar dan seterusnya. Tapi penulis belum nonton, jadi ya bahas dulu dari sisi mindset up yang bagaimana sih yang harusnya kita pikirkan kalau modif kirian. Kita pakai logika aja lah. Ya tentu bisa diiringi dengan fakta juga lah. Jadi intinya modif kirian itu ya mengubah rasio transmisi, kasarannya gitu. Cuma yang namanya rasio transmisi itu beda dengan motor manual. Kalau motor manual rasio gigi itu fix, pakai angka, gigi depan berapa, gigi belakang berapa, ketemu angka rasio misalnya 1:1,2 misalnya. Kalau realnya ya anggap aja depan 14, belakang 45, ketemu angka piro gitu. Itu sudah rasionya. Kalau yang motor matic NMAX kalau nggak salah ada yang 13:33 kalau nggak salah ya. Jadi ada rasio fix gitu ya kalau untuk transmisi manual maksudnya. Nah kalau transmisi otomatis itu rasionya bervariasi, dan yang dicari adalah variasi macam bagaimana yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi yang namanya modif kirian itu adalah mencari rasio yang cocok untuk penggunanya. Gampangannya sih kalau manual itu kalau misalnya butuh tanjakan, butuh rasio yang besar. Jadi depannya kecil, belakangnya besar. Dengan rasio yang besar ini ada konsekuensi, yaitu top speed jelas turun. Tapi untuk ditanjakan bakal jadi enak. Kalau asalnya gigi satu nggak kuat nanjak, jadi kuat nanjak. Yang butuh ganti rasio biasanya motor laki sih ya. Karena motor BP itu benar-benar ya. Jadi kalau untuk jalan datar gigi satu itu nggak ada guna nih. Pertama jalan langsung gigi 2 bisa ya. Jadi gigi satu ini benar-benar terlalu rendah lah kalau untuk motor BP. Kalau untuk motor laki ya masih ada gunanya ya. Nah kasarannya untuk modif CVT itu seperti itu. Cuma kalau di motor matic ganti rasio sudah ada sendiri ya, yaitu di gear. Nah yang namanya kirian itu fungsinya adalah merubah rasio tersebut. Modif kirian itu merubah rasio CVT. Dan ya perubahan ini ya intinya sama sih, antara mau akselerasi atau pingin top speed. Kalau secara spesifiknya ya ini maunya tenaga puncak ditaruh di kecepatan berapa dan seberapa cepat perubahan transmisinya, dan apakah yang dari rasio ini perlu dibuat sehingga berada di puncak tenaga terus. Jadi kalau di motor manual yang namanya rasio antara kecepatan dan rasio antara kecepatan dan RPM itu linear ya. Jadi kalau RPM sekian, gigi sekian, kecepatan pasti sekian. RPM ditinggikan maka kecepatan akan naik sesuai dengan rasionya ya, yang fix. Jadi angkanya linear gitu ya, bisa diprediksi. Prediksinya pakai kurva linear. Nah kalau yang
transmisi otomatis, transmisi CVT itu beda lagi. Rasio CVT itu tidak linear. Jadi kalau dilihat antara hubungan hubungan antara RPM dan kecepatan, itu bentuknya bisa aneh-aneh. Mungkin bisa dibuat kasaran bentuk kurva ya. Nah, bentuk kurvanya ini bisa beda-beda. Ada yang landai awalnya, ada yang landai akhirnya. Nah, motif kirian itu fungsinya adalah untuk membuat dia rasionya ini biar pas sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya untuk ngebut kecepatan tinggi, ya di kecepatan tinggi ini yang diatur, yang dimain-mainkan. Nah, karena kebutuhan orang beda-beda, maka motif kirian bakal beda-beda. Ada yang sukanya akselerasi di kecepatan misalnya 30, 40. Ada yang sukanya akselerasi di kecepatan misalnya 50, 60. Tapi ada juga yang butuhnya top speed, yang tarikannya antara kecepatan 100 ke atas itu enak. Jadi yang namanya motif kirian itu nggak bisa universal. Namanya motif kirian itu betul-betul sangat bergantung kebutuhan. Kalau bentuknya tarikan bawah terus pakai motif kirian yang tujuannya untuk cari top speed, ya beda. Ya bakal nggak cocok. Apalagi kemudian sudah ada modifikasi sehingga tenaganya berubah. Tenaga berubah juga kalau power bandnya beda, kalau kurva grafik tenaganya beda, ya bisa bakal butuh modifikasi kirian yang berbeda pula. Jadi kalau misalnya tenaga puncak itu ada di RPM rendah, ya motif kiriannya kalau dipakai RPM tinggi ya rugi, malah nggak ada efeknya, malah merugikan sekali. Jadi kurvanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua RPM itu ada di puncak tenaganya, berada di sekitar puncak tenaga. Jadi untuk kecepatan misalnya antara 30 sampai 80 itu difokuskan misalnya di RPM sekitar 4000. Kalau power peak-nya ada di sekitar segituan. Kalau sudah dimodifikasi ternyata power peak-nya ada di RPM 7000, ya CVT harus dimodifikasi sehingga antara kecepatan 30 sampai 80 ada di sekitar 7000 RPM tersebut. Jadi intinya modif kirian seperti itu. Kalau ingin akselerasi maksimal, ya gimana caranya? Akselerasi terjadi pada power band. Boh ya apa carane sehingga kurva akselerasi berada sebagian besar di power bandnya, di bagian puncak tenaganya, di bagian tenaga atau torsi lah paling enggak kalau untuk melawan angin atau tanjakan. Oleh karena itu yang paling penting ya, bukan paling penting deh, yang sangat penting di modifikasi kirian itu adalah adanya grafik yang menunjukkan korelasi antara RPM dengan kecepatan. Jadi di RPM segini kecepatan berapa, RPM segini kecepatan berapa. Dan ini tentu bakal sangat bergantung pada cara akselerasi ya. Jadi kalau akselerasi ringan, rasionya bagaimana, akselerasi keras, rasionya bagaimana, itu ya. Nah, yang jarang penulis lihat adalah yang menunjukkan korelasi antara kecepatan dan RPM-nya ini. Harusnya kalau modif kirian itu ada grafik antara RPM dan kecepatan. Tapi ini
kenapa kok nggak ada? Ya nanti lah penulis lihat apakah di videonya Cungbike itu bakal ditunjukkan. Apakah bakal ada antara RPM dan kecepatan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.